Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema iman perempuan pendarahan. Iman perempuan pendarahan. Dalam Markus 5 ayat 21 sampai 34 itu dikatakan bahwa, tapi kita baca mulai ayat yang ke 24 sampai 30. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28 dikatakan bahwa sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahan itu. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu berkata, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? 32. Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan kaki Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34 dikatakan bahwa maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Nah, dari sini kita dapat belajar melalui iman perempuan pendarahan yang 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Orang-orang yang kena penyakit seperti ini merasa menderita pada zaman Alkitab ini. Perempuan ini mengalami satu pendarahan yang hebat selama 12 tahun. Contoh. Dalam hidup kita seringkali ada masalah silih berganti dalam kehidupan kita. Melalui iman perempuan ini kita dapat belajar bahwa kita harus mau memiliki satu pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Supaya apa? Hidup kita itu yang bergantung penuh di dalam Kristus mendapatkan satu jaminan kepastian, di mana dia mau hidup di dalam hadirat Tuhan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Jadi kalau ketika kita sakit, ketika kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita, percayalah dengan iman. Percayalah dengan iman bahwa Tuhan Yesus itu menolong kehidupanmu, tangannya tak kurang panjang untuk menyertai kehidupan kita. Tangannya yang ajaib selalu mau menolong kehidupan kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Contoh loh ini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya perempuan itu lagi waktunya gitu ya, kan ada yang mengganjal gitu ya. Nah ini bayangkan 12 tahun pendarahan, apakah enggak rasanya itu sakit? Kalau saya bayangkan ini ya, perempuan ini imannya itu hebat. Iman perempuan pendarahan ini hebat. Dia sakit ya. Dia datang ke orang-orang tabib, tidak bisa. Asalku jamah jubah Yesus itu dia langsung sembuh. Jadi kuasa dari pertolongan Yesus itu dapat menyembuhkan banyak orang. Ketika kita percaya dengan iman kita, melekat kepada Tuhan dan memandang Yesus sebagai juru selamat. Iman kita yang telah menyelamatkan kita. Maksudnya apa sih? Dalam kita percaya penuh dengan hadirat Tuhan dan Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya akan mengalami satu transformasi, mengalami satu perjumpaan abadi dengan Tuhan ketika kita imannya bersepakat dengan Tuhan. Punya satu transformasi, ada satu perubahan dalam hidup, yaitu dengan apa? Saat teduh. Kita bisa mengalami satu perjumpaan yang abadi dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Asalku jamah saja jubahmu, maka aku sembuh. Loh, bayangin loh, perempuan pendarahan ini datang ke tabib, tidak bisa, gak sembuh. Terus orang yang berdesak-desakan mendekati Yesus, perempuan pendarahan ini sujud di kaki Tuhan setelah ia menjamah jubah Yesus. Karena imannya bersepakat dengan Yesus, maka terjadilah sebuah mujizat, di mana iman ini, kalau kita betul-betul percaya dengan Yesus, maka kuasa mujizat itu dapat terjadi atas kehidupanmu. Yuk belajar. Ayo belajar yuk Bapak Ibu dari iman perempuan pendarahan ini. Kalau iman kita bersepakat dengan Yesus, maka kuasa mujizat, berkat, anugerah, kesempatan yang baru, dan otoritas tuntunan Roh Kudus itu menaungi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan apapun yang kita kerjakan di dalam setiap proses hidup kita, kita ingin bahwa kita terus melekat kepada Yesus, sang pemilik kehidupan kita yang sejati. Demikian, Tuhan memberkati.